Selamat pagi semua, kembali lagi dengan Bu Elis di acara Secangkir Ilmu di N8 TV. Oke, mari kita bersama-sama meneriakkan salam idola. SMK 8 Idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke, kita belajar bersama-sama di pembelajaran jarak jauh. Karena masih masa pandemi, saya mengingatkan untuk kita menjaga protokol kesehatan dengan cara cuci tangan, sering cuci tangan, kemudian pakai masker dengan benar, jaga jarak aman. Mari kita belajar bersama-sama supaya kita semakin mengerti, semakin tahu, dan semakin bisa di dalam pembelajaran matematika. Oke, kita mulai ya dengan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data, ya. Apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data itu sekumpulan data yang biasanya digambarkan dengan suatu nilai pusat. Ya. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya misalnya kalau dalam pembelajaran di dalam kelas matematika, sekumpulan nilai matematika, sekumpulan nilai ulangan matematika kelas 12. Kemudian ada lagi data jumlah penduduk. Data jumlah penduduk itu misalnya umur dari suatu daerah, dari penduduk daerah A ada berapa orang. Nah, itu dikumpulkan datanya, dinamakan dengan ukuran pemusatan data. Oke, lanjut ya. Di dalam ukuran pemusatan data ada beberapa hal, yaitu ada min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Tapi di sini Bu Elis hanya membahas tentang min, kemudian median, dan modus. Untuk materi yang kuartil, desil, persentil, pembelajaran berikutnya. Oke. Apa itu min? Min atau sering kita kenal dengan nilai rata-rata dari beberapa buah data. Beberapa buah data, kemudian nanti kita cari nilai rata-ratanya. Itu namanya min. Oke ya. Di situ ada rumus-rumus untuk mencari nilai rata-rata. Ada data tunggal, ada data kelompok. Ya. Data tunggal, min atau rata-rata itu lambangnya dengan X bar. X bar. X bar, kita lihat ya. X bar di situ dengan rumus sigma XI yang dimulai dari 1 sampai dengan N. Dibagi N. N itu jumlah data, XI itu nilai X dari I sampai dengan N. Kemudian untuk data kelompok itu sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Ya. FF itu frekuensi, jadi kalau datanya kelompok, dikelompokkan, kemudian frekuensinya ada berapa di situ. Jadi dikelompokkan ada beberapa kelas di situ ya, ada beberapa kelas. Nanti kita bisa lihat di contohnya, ada beberapa kelasnya. Kemudian dengan rumus sigma FI kali XI per sigma F. Kemudian saya lanjutkan lagi tentang median. Median, apa itu median? Median sering kita kenal data tengah atau nilai data tengah ya. Jadi sekelompok data. Jadi kalau median nanti diurutkan datanya. Kalau datanya tidak urut, kita urutkan dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian setelah datanya urut baru kita cari tengah-tengahnya. Kita cari tengah-tengahnya. Kita lihat ya. Apa rumus dari median? Ya. Kalau data tunggal jumlah datanya kita lihat. Kalau itu datanya ganjil, berarti nanti X datanya itu setengahnya dari jumlah data plus 1. Jadi kalau datanya ganjil misalnya 9 tambah 1, jadi 10 dibagi 2. Tengah-tengahnya ada datanya ganjil. Nanti bisa dilihat kalau datanya ganjil kita akan lihat pasti tengah-tengahnya itu ada ya. Dicari tengah-tengahnya ada. Kita hitung secara kasar pun kita bisa. Tetapi kalau misalnya mau pakai rumus boleh ya. Berikutnya kalau itu datanya genap itu ada rumusnya di situ ya. X N per 2 ditambah X
N per 2 plus 1 dibagi 2, tengah-tengahnya. Kalau datanya genap, misalnya 10 tengah-tengahnya antara 5 data ke-5 dan data ke-6. Antara data ke-5 dan ke-6 itu nanti kita akan tahu data ke-5 berapa, data ke-6 berapa, kemudian dibagi 2. Ya. Lanjut, kalau datanya kelompok. Nah, ini datanya kelompok. Datanya kelompok di situ sudah ada rumusnya. P itu apa? P interval ya, intervalnya ya. Intervalnya berapa? Misalnya ada 20 sampai dengan 29, kita bisa hitung dari 20, berarti 20 mulai dari hitungan 20 ya, 20, 21, 22, 23 seterusnya sampai dengan 29 ada 10. Ya, intervalnya 10 itu ya. Kemudian V besar, F besar itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian FM, frekuensi kelas mediannya. Ya. TB tepi bawah kelas median. Oke, lanjut ya. Kemudian modus itu paling gampang, kita bisa melihat kalau datanya tunggal paling mudah ya. Modus itu data yang paling banyak muncul, bisa kita lihat di frekuensinya. Yang paling banyak itu apa? Nilai berapa? Itu ya. Ini lihat ya. Kalau data tunggal dicari dengan cara nilai data yang paling sering muncul atau frekuensi paling besar. Ya, ini kalau datanya kelompok berarti kita nanti cari frekuensi paling besar ada di mana. Itu nanti sebagai kelasnya modus itu ya. Ada rumusnya di situ. Oke, lanjut ya kita dengan contoh, ini data tunggal ya. Tentukan min, median, dan modus dari data 2, 4, dan seterusnya. Oke, kita bahas satu-satu. Ya. Kita bahas satu-satu. Min. Ya, min. Tadi datanya 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 10. Datanya ada 10. Jadi N-nya berarti jumlahnya 10. Tadi rumusnya ya. N-nya jumlahnya 10. Kemudian karena tadi rumusnya sigma XI per N. Jadi kita datanya hitung satu-satu ya. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dan seterusnya, kemudian dibagi jumlah datanya 10. Ya. Kita hitung semua, jumlahnya 61, kemudian dibagi 10, hasilnya 6,1. Cukup mudah ya, karena datanya tunggal. Dihitung satu-satu, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyak datanya. Berikutnya, median. Nah, kalau median, datanya kita urutkan dulu. Kalau datanya sudah urut seperti ini mudah ya, tetapi kalau datanya belum urut berarti kita urutkan dulu. Dari mulai yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Ya. Kalau sudah diurutkan, kita cari tengah-tengahnya. Kita cari tengah-tengahnya. Ya. Kita cari nih tengah-tengahnya diurutkan 2. Sebenarnya bisa kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengah-tengahnya data dari kiri dan data dari kanan ya. Dari kiri kita mulai 2, 4, berarti 2 kan pertama. 2 itu pertama. Terus yang sebelah kanan 9, berarti diurutkan di tengah-tengahnya akan terjadi nilainya yaitu antara 6 dan 7. Data kelima dari kiri itu data angka 6, nilai 6. Data kelima dari kanan itu angka 7 ya. Antara 6 dan 7 dibagi 2 ya. Hasilnya 14 dibagi 2 6,5 itu median. Kalau datanya ganjil ini kebetulan datanya genap. Kalau datanya ganjil misalnya 2, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Itu datanya jumlahnya 9. Jadi kalau 9 kita bisa memastikan tengah-tengahnya.
2, 4, tengah-tengahnya. Berarti kalau tengah-tengahnya jumlahnya 9 berarti kan 4,5 ya. Data 4,5. Ya, kita lihat. 2, 4, 5, 6. Kemudian berikutnya yang sebelah sini, yang sebelah kanan. 8, 1, 2, 3, 4. Ya, antara 6 dan 7. 2, 4, 5, 6. Itu data keempat. Kemudian yang dari kiri, data keempatnya juga tengah-tengahnya, berarti sudah pasti 6. Ya, bisa menunjuk langsung 6. Tanpa kita memakai rumus kita akan tahu kalau nilai median ya, kalau data tunggal. Tetapi kalau genap, tadi saya ulang lagi, kalau datanya genap, berarti kalau itu jumlahnya 10, berarti data kelima dari kiri atau data kelima dari kanan. 6 dan 7, 6 plus 7 dibagi 2, jadi medianya 6,5, nilainya 6,5 ya. Kemudian tetapi kalau datanya ganjil, kita sudah bisa memastikan oh tengah-tengahnya ini. Misalnya 9, tengah-tengahnya di antara 9 itu berarti sudah pasti bisa ditunjuk. Ya, itu nilainya 6, gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang modus. Modus paling gampang kalau datanya tunggal itu paling mudah ya. Jadi kalau datanya tunggal, kita bisa langsung memastikan oh ini nilainya yang paling banyak. Yang paling banyak frekuensinya dilihat. 2 cuma 1, 4 cuma 1, 5 dan 6, 5 ada 1, 6 ada 2. Yang paling banyak di sini angka 7, pintar. Ya, semua udah tahu ya, paling banyak di sini angka 7. Jelas ya di sini? Nanti belajar lagi supaya kita semakin tahu, semakin mengerti. Apa itu min, apa itu median, apa itu modus ya. Data tunggal lebih paling mudah data tunggal ya. Oke. Saya akan lanjutkan ke data kelompok. Tadi rumus-rumusnya sudah ada ya. Kita lihat data kelompok, tadi rumusnya sudah ada. Data kelompok untuk min, nah rumusnya itu ya. Sigma FI per XI dibagi sigma FI. Ya, kita lihat contoh soalnya. Kembali lagi ke contoh soal. Ya, ini contoh soalnya bisa dilihat di situ. Ya, dikelompokkan 31 sampai 40 dan seterusnya. Kita jumlahkan semuanya ada di situ ya. Kita cari minnya dulu. Yuk kita lihat bersama-sama supaya kita semakin tahu ya. Min dilihat dulu min ya. Kita lihat datanya itu. Kemudian XI. XI itu kalau di sini berarti nilai tengah antara 31 sampai 40. Coba 31 dimulai dihitung dari 31 ya. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 10. Tengah-tengahnya berarti antara 35 dan 36. Karena 10 kan? 10 antara 35 dan 36. Tengah-tengahnya berarti 30,5. Begitu seterusnya 41 sampai 50. 41 sampai 50 tengah-tengahnya antara 45 dan 46. Makanya nilai tengahnya 45,5. Ya, jadi yang XI itu namanya nilai tengah. Itu kalau mencari min data kelompok. Kemudian kalau sudah ketemu nilai tengahnya, FI XI berarti frekuensinya dikalikan dengan datanya. Dengan nilai tengahnya ya. Frekuensinya 3 kali 35,5 ya. Hasilnya itu tertera di situ 106,5. Kemudian berikutnya yang kelas 41 sampai dengan 50. 5 kali 45,5 dan seterusnya seperti itu. Kita jumlahkan hasil perkaliannya frekuensi dengan nilai tengah kita jumlahkan semua, hasilnya 2470 ya. 2470 kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya itu 3 tambah 5 tambah 10 tambah 11 tambah 8 tambah 3. Jumlahnya 40. Jadi dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi. Kalau tadi data tunggal kan hanya dijumlahkan nilainya kemudian dibagi banyak datanya. Sekarang karena
data kelompok, frekuensinya kan banyak. Jadi harus dikalikan dengan nilai tengahnya. XI di sini berarti nilai tengah ya, nilai tengah 2470 dibagi 1,75. Oke. Setelah min, kita mau cari dulu median dulu. Ya, median. Kalau di sini FKK, tadi di rumus F besar. Kalau F besar berarti frekuensi kumulatif. Nah, sekarang kita cari frekuensi kumulatifnya. Kamu lihat ya, itu kelas 31 sampai 40 ya. Kelas 31 sampai 40 frekuensinya 3. FKK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas ya. 3. Frekuensinya 3 kita tulis 3. Kemudian kelas kedua kan 41 sampai dengan 50. 41 sampai dengan 50 frekuensinya 5. Berarti tadi yang pertama kan frekuensinya 3 ya. Kalau sudah frekuensinya 3, berarti 3 ditambah 5 hasilnya 8. Dituliskan di frekuensi kelas kedua. Ya. Hasilnya dituliskan di frekuensi kelas kedua. 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian kelas ketiga 51 sampai dengan 60. 51 sampai dengan 60 frekuensinya 10. Kita jumlahkan. 10 ditambah frekuensi kumulatif 8 kan? 10 tambah 8 hasilnya 18. Berikutnya yang kelas keempat 11 frekuensinya. 11 tambah 18 hasilnya 29 ya. 11 ditambah 18 hasilnya 29. Kemudian kelas berikutnya yang 71 sampai 80 itu nilainya kan 8 frekuensinya. 8 tambah 29 sama dengan 37. Kemudian yang terakhir 3. Frekuensinya 3. 3 tambah 37 sama dengan 40. Jadi dijumlahkan. Kalau frekuensi kumulatif ini lebih dari berarti 3. Kemudian tambah frekuensinya 5 sama dengan 8. Seterusnya ya. Sampai situ jelas ya. Saya ulang sekali lagi, median data kelompok untuk mencari frekuensi kumulatif itu berarti frekuensinya dilihat yang pertama 3, dituliskan 3, kemudian ditambah kelas kedua 5 ditambah 3, 5 ditambah 3, 8. Kemudian kelas ketiga 10, frekuensinya 10 ditambah 8, hasilnya 18. Berikutnya kelas keempat 11 tambah 18 hasilnya 29. Oke, satu-satu ya. Kita lihat TB. TB itu tepi bawah kelas median. Ya, kelas median. Kita lihat dulu kelas mediannya. Jumlah datanya 40. Ya. Median itu kan nilai tengah. Benar enggak? Nilai tengah, kita lihat nilai tengahnya itu. Nilai tengahnya berarti 40 dibagi 2. 40 dibagi 2 berapa? Ada yang tahu 40 bagi 2? Ya, pintar. 20. Nah, 40 bagi 2, 20. Data 20 itu, data ke-20 kita lihat di frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif yang datanya ada di 20, ada di kelas keempat, 61 sampai dengan 70. Ya. Saya ulang sekali lagi. Menentukan tepi bawah, TB itu berarti kamu lihat dari setengah dari jumlah datanya. Jumlah datanya kan 40. 40 dibagi 2, 20. Data ke-20 ada di kelas keempat yang jumlahnya 29. Ya. Tepi bawahnya berarti tepi bawahnya, cara mencari tepi bawah berarti 61 itu ya, 61 sampai 70. Tepi bawah 61 itu berarti dikurangi 0,5. Kalau tepi atas ditambah 0,5, tetapi kalau tepi bawah dikurangi 0,5. 61 dikurangi 0,5 hasilnya 60,5 ya. 60,5. Kemudian setengah N tadi, setengah dari jumlah data. Setengah dari 40, 20. Ya, itu ada di situ ya, 20. Dilihat, dicermati supaya kita tidak keliru lagi. FKK atau kalau tadi rumus awal F besar itu berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas. Jadi tadi kelasnya kan 61 sampai 70, nilai FKK-nya 29.
Kalau di sini dikatakan FKK, frekuensi kumulatif sebelum kelas. Sebelum kelasnya kan FKK-nya 29, sebelum kelasnya berarti di atasnya, berarti 18. Ingat-ingat baik-baik ya, FKK itu sebelum kelasnya, di atasnya. Berarti sebelum 29, 18, dituliskan 18 ya. Jelas sampai situ. Kemudian FI. FI-nya itu frekuensinya. Kamu lihat kelasnya kan 61 sampai 70. 61 sampai 70 frekuensinya 11. Kita tuliskan FI-nya 11. Kemudian kali P. P itu panjangnya. Panjang kelasnya 31 sampai 40. 31 mulai dihitung dari pertama 31, 31, 32 itu jumlahnya 10 P-nya ya. Kemudian kelas kedua 41 sampai 50. Kalau kita hitung 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 10. Jadi dari 31 sampai 40 sampai dengan 81 sampai 90 setiap kelasnya panjang intervalnya itu P-nya itu 10, 10, 10, 10 harus sama, tidak boleh berbeda. Nanti kelas pertama 10, nanti kelas 2 jadi 9 tidak boleh, harus sama ya. Kita usahakan sama. Dah. 60,5 ditambah setengah dari jumlah data dikurangi 18 dibagi 11 kali 10 ya. Dilihat 20 kurangi 18 sama dengan 2. Nih, 2 per 11 kali 10. Hasilnya 1,82. Kemudian kita jumlahkan dengan tepi bawahnya kita jumlahkan. 60,5 ditambah 1,82 hasilnya 62,32. Sampai di situ. Saya yakin kalian bisa. Saya yakin kalian mengerti, saya yakin kalian tahu ya. Supaya kita belajar ulang di latihan soal. Latihan soal yang akan nanti saya berikan nanti. Kalian belajar diulang, pasti bisa. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke modus data kelompok. Oke, modus data kelompok. Ya, ini modus data kelompok. Kita lihat rumusnya modus data kelompok ya. TB plus D1 per D1 plus D2 kali P. Ya, kita lihat. Kita ulang dari awal rumusnya, kita lihat lagi supaya kita tidak salah. Ya, ini modus ya. TB itu tepi bawah kelas modus. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas. Kalau D2 setelah kelas ya, P-nya panjang interval. Kita akan praktekkan di soalnya. Kita lihat bersama-sama di soalnya ya. Yuk. Ya. Datanya bisa kita lihat ya, dilihat coba. Itu di min sudah ada ya, ada datanya. Kita lihat bersama-sama. TB, tepi bawah kelas modus. Kalau modus tadi data tunggal bagaimana ya tadi ya? Ya, siapa tahu. Kalau, ya betul, ada yang jawab tuh, ada yang jawab. Ya. Kalau modus itu nilai yang paling banyak muncul. Kalau di sini datanya kelompok berarti frekuensi paling banyak. Kita lihat frekuensinya. Frekuensi paling banyak berapa ya di situ? Ya, betul, 11. Ya. Frekuensi paling banyak itu di 11. Ada di kelas 61 sampai dengan 70 ya. Saya ulang sekali lagi ya. Kelas modus berarti frekuensi paling banyak di situ. Kita lihat frekuensi paling banyak angka berapa di situ? 11. Nah, 11 kita tarik ke kiri ya. Tarik ke kiri itu ada di kelas 61 sampai dengan 70. Ya, sampai situ ya. Berarti kelas modusnya ada di 61 sampai dengan 70. Frekuensinya 11. Ya. Kita cari TB-nya dulu. Frekuensinya 11, nilainya antara 61 sampai dengan 70. Tadi dikatakan TB, tepi bawah kelas modus. Berarti 61. Tadi dikatakan kalau tepi bawah itu dikurangi 0,5, berarti 61 dikurangi 0,5, hasilnya 60,5. 60,5. Ya, ini 60,5. Bukan 45, ya, 60,5.
60,5. Kemudian D1. D1 itu frekuensinya kan 11 ya. Frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelum. Kita lihat di sini saja. Ya, di sini ya. Frekuensinya itu 11 ya. Frekuensinya 11 dikurangi frekuensi sebelum. Frekuensi sebelumnya 10 ya. 10. Berarti 11 dikurangi 10 berapa? 1. 11 dikurangi 10 nilainya 1. Kemudian nah, D2. Frekuensi kelas modus dikurangi kelas sesudah. Berarti 11 dikurangi 8. 11 dikurangi 8. Ada berapa? 4 ya. Jadi kita hitung bersama-sama. Kita hitung bersama-sama tepi bawahnya tadi 60,5 ditambah dengan D1-nya tadi 1. Ya, 1. Kemudian D2-nya 4. 1 tambah 4. Dikalikan dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya tadi 10 kali 10. Ya, berarti 60,5 ditambah 1 per 2 kali 10. Oke ya, kali 10. Kita ulang ya. D1-nya 11 dikurangi 10, 1. D2-nya 11 dikurangi 8. Hasilnya 4. Ya, jadi 60,5 ditambah 1 per 2 dikali 10. Jadi 60,5 ditambah setengahnya dari 10, 5. Berarti 60,5 ditambah 5. Jadi 65,5. Itu nilai modusnya. Ya. Saya ingatkan kembali. Jadi tepi bawah kelas modus 61 dikurangi 0,5 hasilnya 60,5. Kemudian D1 frekuensinya dikurangi sebelumnya 11 dikurangi 10, 1. Kemudian D2 11 dikurangi 8. Berarti 60,5 ditambah 1 per 1 tambah 4. Ya, 1 per 1 tambah 4, D1 tambah D2 ya. 1 tambah 4 hasilnya 5. Ya. 1 per 1 tambah 4 itu 5 kali 10. 1 per 5 kali 10 hasilnya 2. Berarti 60,5 ditambah 2 hasilnya 62,5. Oke, saya ulang lagi ya itu ya. Hasilnya 62,5. Nanti diulang-ulang lagi berdasarkan rumusnya pasti kita bisa mengerjakan. Oke ya. Nah, ini ada ya kesimpulannya. Kesimpulan ukuran pemusatan data itu tadi sekumpulan data yang biasanya digambarkan dengan suatu nilai pusat. Ya. Yang termasuk dalam ukuran pemusatan data tadi ada min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Ya. Min itu nilai rata-rata dari beberapa buah data. Ada nanti rumusnya ada data tunggal, data genap. Ya. Kemudian median, nilai tengah, nilai tengah-tengahnya. Kemudian modus, nilai yang paling banyak muncul. Ya, jangan lupa kalian pelajari baik-baik, kalian belajar sungguh-sungguh. Saya yakin bisa. Ya. Menjaga kesehatan itu utama. Ya. Sangat utama menjaga kesehatan supaya kita bisa dipertemukan lagi ketika kita sudah masuk di kelas sesungguhnya. Sementara ini kita masih daring, kita masih PJJ, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Belajar lebih lagi, belajar sendiri, boleh bertanya. Kalau seandainya kalian tidak bisa, kalian boleh bertanya, kalian boleh mencari data lebih lengkap, boleh kalian lihat di internet atau di buku paket, banyak sekali latihannya. Kalian boleh belajar di situ. Oke ya. Itu saja
dari Bu Elis. Kalau ada kekurangannya, Bu Elis mohon maaf. Kita teriakkan kembali salam idola. SMK 8 Idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Semangat!